Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahdita Nurahima, mahasiswi PGMI 3 semester 6 dengan NIM 0306222081. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup penelitian pendidikan dan karakteristik penelitian kuantitatif. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama ada ruang lingkup penelitian pendidikan. Pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi individu. Nah, penelitian pendidikan adalah upaya ilmiah memahami masalah dan fenomena dalam dunia pendidikan. Ruang lingkup penelitian pendidikan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Ruang lingkup penelitian pendidikan di Indonesia menurut Sugiono di dalam bukunya meliputi penelitian beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkat kebijakan yang berfokus pada perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan yang mencakup pada perumusan kebijakan oleh MPR, Presiden, Mendiknas, kebijakan spesifik oleh Dirjen, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Diknas, implementasi kebijakan pendidikan, output dan outcome dari kebijakan pendidikan. Yang kedua ada tingkat manajerial, berfokus pada manajemen sistem pendidikan yang mencakup perencanaan pendidikan nasional, lokal, struktur organisasi Diknas dan institusi pendidikan, kepemimpinan dan ekonomi pendidikan, sarana, prasarana dan bangunan pendidikan, kerjasama antar lembaga pendidikan, koordinasi pusat dan daerah, SDM tenaga kependidikan dan evaluasi pendidikan. Tingkatan yang terakhir yaitu tingkat institusional yang berfokus pada operasionalisasi pendidikan di lembaga yang mencakup yang pertama ada aspirasi masyarakat mulai dari kearsipan, perpustakaan, dan museum, pemasaran lembaga dan sistem seleksi siswa, kurikulum, silabus, dan teknologi pembelajaran, media pembelajaran seperti buku dan alat bantu ajar, performa guru dan manajemen kelas, sistem evaluasi dan ujian akhir, kuantitas dan kualitas pendidikan, unit produksi dan karir lulusan, pembiayaan dan profil tenaga kerja, kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Penggunaan berbagai konsep dan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu memperkaya hasanah penelitian pendidikan. Hal tersebut membuka kemungkinan satu aspek pendidikan dikaji dari berbagai pendekatan yang berbeda sehingga peluang mendapatkan gambaran yang lebih utuh semakin terbuka lebar. Adapun aspek-aspeknya diantaranya yang pertama, sistem pendidikan. Makna pendidikan sebagai sistem adalah seluruh komponen yang ada dalam pendidikan seperti lingkungan, masyarakat, sumber daya dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Aspek yang kedua yaitu falsafah pendidikan. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan. Pikiran yang muncul karena rasa ingin tahu adalah pemikiran filsafat. Usaha untuk mendapatkan jawaban atau pemecahan terhadapnya telah menimbulkan teori-teori dan sistem pemikiran. Oleh karena itu, filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Yang ketiga ada kebijakan pendidikan. Penelitian kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kajian kebijakan publik yang sudah berkembang pesat dan keilmuan yang sudah mapan. Konsep dari penelitian kebijakan pendidikan ini adalah penelitian yang dilakukan apabila sedang atau sudah selesai diimplementasikan kebijakan pendidikannya tersebut. Dan yang keempat ada teori-teori pendidikan. Teori pendidikan adalah teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Ruang lingkup dari teori pendidikan pun terdiri dari teori umum dan teori khusus, di mana teori khusus pendidikan membahas secara mendalam aspek pedagogis, sedangkan teori umum pendidikan memperhatikan masalah sekitar, membentuk manusia ideal, dan pembahasannya tidak hanya bertumpu pada apa yang dianggap sebagai cara terbaik mengajar, tetapi meluas pada persoalan apa yang harus diajarkan dan untuk apa tujuan itu.
Dan yang kelima ada manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses kerja yang sistematik dan komprehensif untuk mengembangkan pendidikan dan mencapai tujuan dari pendidikan melalui pelaksanaan fungsi manajemen. Kemudian ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang ketujuh ada jenis pendidikan. Jenis pendidikan terbagi kepada 4, yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, dan pendidikan luar biasa. Dan yang kedelapan ada program pendidikan. Program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan tersebut sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kesembilan ada proses pembelajaran. Prosesnya yaitu penyampaian pesan dari guru melalui media tertentu ke penerima pesan yaitu peserta didik. Pesan yang disampaikan oleh guru ke peserta didik adalah isi ajaran atau materi yang ada pada kurikulum. Dan yang ke-10 ada kontribusi pendidikan bagi bangsa dan negara. Kontribusi pendidikan merupakan 3 hal utama dalam membangun suatu bangsa, yaitu sumber daya manusia, teknologi, dan dana. Yang ke-11 ada ilmu-ilmu pendukung pendidikan. Adapun ilmu-ilmunya diantaranya seperti filsafat, agama, psikologi, sosiologi, antropologi, sejarah, ekonomi, dan hukum. Dan aspek yang terakhir yaitu fungsi penelitian pendidikan. Secara umum, fungsi penelitian pendidikan itu yang pertama, pengembangan ilmu pendidikan. Yang kedua, pemecahan masalah pendidikan. Yang ketiga, penelitian kebijaksanaan pendidikan. Dan yang terakhir, penelitian pendidikan yang dapat menunjang pembangunan. Pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri yaitu pendekatan ilmiah yang menggunakan data numerik untuk menguji suatu hipotesis, bertujuan memperoleh hasil yang objektif dan dapat digeneralisasikan. Penelitian ini sering digunakan untuk mengukur efektivitas metode pembelajaran, kebijakan, atau faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur sesuai dengan sistematika penelitian ilmiah. Rancangan penelitiannya diantaranya mulai dari fenomena penelitian, masalah penelitian, perumusan masalah, hingga teknik analisis yang digunakan. Semua diungkap dengan jelas dan terstruktur sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, penelitian kualitatif sempit dan terbatas. Karena peneliti cenderung membatasi lingkup penelitian dengan membatasi variabel yang digunakan atau populasi dari penelitian tersebut. Yang ketiga, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif, sehingga data kuantitatif lebih banyak berupa angka-angka bukan gambar maupun kata-kata, sehingga data kuantitatif tersebut dapat berupa skala ordinal, nominal, interval, ataupun rasio. Dan yang keempat, penelitian kuantitatif dapat bersifat time series, cross-seksional maupun penggabungan dari keduanya. Yang kelima, penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis untuk memberikan dugaan atau jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Meskipun pada beberapa penelitian kuantitatif tidak menggunakan hipotesis, namun tetap membutuhkan pertanyaan penelitian untuk menjelaskan deskripsi dari penelitian yang dilakukan. Dan yang keenam, pada penelitian yang menggunakan hipotesis, maka diperlukan alat analisis yang dapat dilakukan dengan menggunakan statistik, baik statistik diferensial maupun inferensial. Dengan menggunakan statistik, peneliti dapat mengetahui bahwa terdapat suatu hubungan atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Dan yang ketujuh, penelitian kuantitatif menggunakan sampel yang luas, random, akurat, dan representatif. Hal ini juga digunakan untuk membuktikan hipotesis dari penelitian. Penarikan sampel harus menggunakan teknik yang tepat dan jumlah sampel yang memadai sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.
Dan yang kedelapan, penelitian kuantitatif memiliki data secara deduktif. Hal ini terjadi karena hipotesis disusun berdasarkan teori konsep yang sudah ada. Teori tersebut menggambarkan keadaan secara umum suatu konsep, maka penelitian kuantitatif dilakukan dari umum ke khusus, bukan dari khusus ke umum. Dan yang terakhir, instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data hendaknya dapat dipercaya atau valid dan reliable, sehingga diperlukan langkah-langkah dalam penyusunan instrumen yang baik. Dan yang terakhir ada peran penelitian kuantitatif dalam menganalisis dan meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian kuantitatif sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menganalisis dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menggunakan angka untuk menganalisis data, penelitian ini memungkinkan kita untuk melihat pola yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Peran yang pertama yaitu membantu mengidentifikasi dan menganalisis masalah pendidikan secara objektif. Peran yang kedua yaitu untuk menilai efektivitas kebijakan, program, ataupun metode pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu untuk memberikan data empiris untuk mengambil keputusan dan perumusan dari kebijakan pendidikan. Dan peran yang terakhir yaitu untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui rekomendasi berbasis data-data atau angka-angka. Jadi, kesimpulannya yaitu pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi individu secara spiritual, intelektual, dan keterampilan sesuai nilai budaya masyarakat, serta berperan penting dalam pembangunan bangsa. Penelitian pendidikan mencakup berbagai aspek dalam sistem formal, non-formal, dan informal, dan didukung oleh berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Penelitian kuantitatif dalam pendidikan merupakan pendekatan sistematis yang menggunakan data terukur dan analisis statistik untuk memahami fenomena, menilai kebijakan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode ini mengutamakan objektivitas, validitas, dan reliabilitas, serta membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data dan pengembangan alat ukur yang mendukung strategi pendidikan yang lebih efektif.